Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa hubungan antara dewa kuno yang disembah ribuan tahun lalu dengan skandal paling kelam di zaman modern? Mungkin terdengar seperti plot film konspirasi, tapi jejaknya ternyata lebih nyata dari yang kita duga. Kisah ini dimulai dari Baal, sesembahan yang namanya disebut dalam Al-Quran. Dalam surat Ash-Shafat, Allah mengutus Nabi Ilyas kepada kaumnya yang menyembah berhala bernama Baal. Mereka meninggalkan Tuhan yang Maha Pencipta demi memuja patung buatan tangan mereka sendiri. Allah berfirman, "Patutkah kamu menyembah Baal? Dan kamu tinggalkan Sabab Pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan Bapek Bopokmu yang terdahulu." Ini adalah pengingat keras tentang bahaya syirik dan penyembahan berhala. Baal bukanlah sekadar nama, ia adalah simbol dari penyimpangan, kesesatan, dan pengorbanan yang mengerikan. Ritual pemujaan Baal di masa lalu seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang sangat keji, termasuk pengorbanan anak-anak. Para penyembahnya percaya bahwa dengan mengorbankan yang paling berharga, mereka akan mendapatkan kemakmuran dan kekuasaan dari sang dewa. Praktik ini terdengar barbar dan primitif, sesuatu yang seharusnya sudah lama terkubur dalam sejarah. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa esensi dari ritual ini tidak pernah benar-benar hilang, melainkan hanya berganti wujud? Sekarang, mari kita lompat ke era modern, ke sebuah pulau pribadi di Karibia yang dikenal dengan nama Pulau Epstein. Pulau ini dimiliki oleh seorang miliarder bernama Jeffrey Epstein. Selama bertahan-tahan, pulau ini menjadi pusat lingkaran elit global, politisi, pengusaha, bahkan ilmuwan ternama. Di permukaan ini adalah tempat liburan mewah. Namun di balik kemewahannya, terungkap sebuah jaringan eksploitasi anak-anak di bawah umur yang sangat terorganisir. Apa yang terjadi di pulau itu adalah cerminan mengerikan dari ritual kuno. Anak-anak yang tidak bersalah dijadikan korban untuk memuaskan nafsu dan hasrat. Kekuasaan orang-orang paling berpengaruh di dunia. Mereka yang terlibat seolah rela melakukan apa saja, bahkan tindakan paling tidak bermoral sekalipun, demi menjaga posisi, kekayaan, dan rahasia mereka tetap aman. Ini adalah bentuk pengorbanan modern. Bukan lagi untuk dewa patung, tapi untuk dewa kekuasaan, uang, dan kenikmatan duniawi. Di Pulau Epstein, ditemukan sebuah bangunan aneh dengan kubah berwarna emas dan biru bergaris. Arsitekturnya sangat mirip dengan kuil-kuil kuno. Di dalamnya ada simbol-simbol aneh dan patung burung hantu, yang dalam beberapa tradisi okultisme dikaitkan dengan Molot, dewa lain yang juga menuntut pengorbanan anak. Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah pesan tersembunyi bahwa para elit modern ini secara sadar atau tidak sedang mengulangi ritual paganisme kuno? Hubungannya menjadi semakin jelas ketika kita melihat polanya. Pemujaan Baal di masa lalu adalah tentang penyimpangan dari jalan Tuhan demi keuntungan duniawi. Lingkaran Epstein melakukan hal yang sama. Mereka meninggalkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan demi kekuasaan dan kesenangan sesaat. Mereka menciptakan sistem di mana anak-anak yang lemah menjadi tumbal bagi ambisi mereka. Al-Quran telah memperingatkan kita tentang bahaya mengikuti hawa nafsu dan menyembah selain Allah. Kisah Baal bukan hanya dongeng masa lalu, tapi sebuah pelajaran abadi. Ketika manusia menolak petunjuk Tuhan, mereka akan menciptakan Tuhan-Tuhan baru untuk disembah. Baik itu dalam wujud patung, uang, kekuasaan, atau bahkan nafsu mereka sendiri. Dan penyembahan ini selalu menuntut pengorbanan. Kasus Epstein membuka mata kita bahwa kejahatan yang kita kira hanya ada di kitab suci, ternyata masih terjadi di sekitar kita. Dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi panutan. Mereka mungkin tidak lagi menyembah patung batu bernama Baal, tapi mereka menyembah kekuasaan mutlak yang korup. Dan untuk itu, mereka rela mengorbankan masa depan generasi penerus kita. Jadi, ketika kita membaca kisah Nabi Ilyas dan kaumnya, jangan hanya melihatnya sebagai cerita sejarah. Lihatlah sebagai cermin. Cermin yang merefleksikan bahwa pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara tauhid dan syirik, terus berlanjut hingga hari ini. Tugas kita adalah untuk selalu waspada,
menjaga iman, dan melindungi generasi kita dari baal-baal modern yang bersembunyi di balik topeng kemewahan dan kekuasaan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang sadar akan bahaya laten di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.